Intinya kedepannya itu kalau masalah untuk saung khususnya sendiri gitu kan, ya harus sering-sering seperti kayak gini. Padahal kan kita pun juga gimana ya, kita udah nganggep bukan saudara lagi, mungkin lebih jadi keluarga sebenarnya. Kita nggak memandang sese, nggak memandang dia itu siapa, yang penting kita nyaman di sini. Nggak gampang loh, SPJU itu bukannya satu varian, bukannya satu komunitas, bukan satu klub. Ini bermacam-macam, ini wadah ya, wadah. Udah gitu kita tanpa ada ART, dan kita cuma family. Percaya nggak percaya, kita kan udah banyak ganti nama, ganti orang. Tapi ya itu, kita di satu di ikatan keluarga di SPJU. Kedepannya ya moga makin erat lagi lah tali silaturahminya. Semoga makin jaya terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan gua Widi dari RIFJ Rider Independent Priok Jakarta. Kebetulan kita lagi bertiga nih. Di sebelah gua ada Bro Rio. Dari mana yo? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri, nama saya Rio Bunglon dari Begal Priok. Nah, dari Begal Priok. Dan sebelahnya Rio ada Om Tony sebagai orang tua kita juga. Apa ya? Kita mau bahas apaan, Om? Ya, Bebas ya. Om Tony ini dari mana ya? Dari mana aja ada. Ini punya Om Tony mana nih? Kopinya. Belum diminum kan? Kopi ya, Bro. Udah. Ya, malam ini ya tongkrongan anak-anak saung bekas saja. Ya beginilah anak-anak saung. Kalau lagi rame-rame, kalau lagi bertiga aja. Iya. Yang penting tetap silaturahmi. Iya, gitu. Ini juga lagi di tempat teman kita ya Om ya? Ya. Di bengkel Fresh Velg Pandaris. Tuh, jadi buat teman-teman di luar sana ataupun khususnya di daerah Jakarta Utara sekitaran Jalan Pelumpang Semper, kita kebetulan ada teman yang buka usaha Fresh Velg. Misalnya velgnya ada yang penyok-penyok ataupun ada mengsong gitu, ya bolehlah rapat ke sini. Insya Allah harganya pun juga terjangkau gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi saung itu kedepannya mau gimana Om? Jalanin aja. Intinya kedepannya itu kalau masalah untuk saung khususnya sendiri gitu kan, ya harus sering-sering seperti kayak gini. Dalam arti walaupun 3 orang, 2 orang, Iya. intinya Ya. kita harus dasarnya itu silaturahmi gitu loh. Apa sih yang didasarin dari silaturahmi? Pertama juga kan Iya. selama ini kan kita juga kan ingin mengetahui keadaan saudara-saudara kita seperti apa. Iya. Di luar konteksnya hal-hal yang lebih urgent ataupun yang tidak bisa dibicarakan, tapi setidaknya kita mengetahui saudara-saudara kita tuh SPJ itu biar lo ada kabarnya di ujung sana, lo ada kabarnya di ujung sini gitu. Jadi setidaknya walaupun tak jumpa gitu kan, tapi berinfo, berkabar tuh harus ada. Harus sih ya. Harus ada. Memang harus kayak gitu sih. Kalau misalnya contoh kejadian yang kemarin dengan kita tuh. Tapi tahun ini kita ada agenda kan buat touringan. Oh, ada. Insya Allah. Insya Allah. Nanti itu mah di bulan Juni nanti tuh. Ya ini juga baru pertama kali kayaknya ada yang Pemget ya. Ya. Ke Ya. mana? Ke Lampung Ke apa? Lampung. Yang penting kita ngumpul, silaturahmi, selo kabarnya. Walaupun gelas plastik ya, tapi setidaknya dari arti gelas plastik ini ya penuh kehangatan lah, Iya. silaturahmi. Gelas Dan- plastik yang satunya lagi nggak. Iya, bermakna jadinya. Ini walaupun cuma segelas plastik juga kita pun juga ada cerita, Ya, kan? betul. Gitu. Ya seperti itulah. Jadi ya setidaknya walaupun kita tidak bisa membantu yang lebih gitu kan, tapi setidaknya keluarga SPJ itu saling berinfo, berkabar gitu loh kan. Iya, iya. Jadi kan kita nggak tahu, misalkan tiba-tiba oh si A begini, tiba-tiba ada begini loh Om, begini-gini, tapi kan nggak berinfo, kita pun juga gimana ya, Iya.
padahal kan kita pun juga gimana ya, kita udah nganggep bukan saudara lagi, mungkin lebih jadi keluarga sebenarnya itu ya, walaupun memang kita bukan saudara kandung ya kan. Ya itulah gunanya wadah SBJU itu, bukan masalah tentang motor ataupun kayak gimana. Jadi kita mempererat tuh tali silaturahmi. Ya, itu yang dasar itu. dulu kita bujangan masih muda. Ya nakal-nakal ya dulu ya. Ya Sekarang banyak hura-huranya lah, ya. happy-happy. Sekarang Sekarang kita udah jadi beda. bapak-bapak rock and roll. Iya. Sekarang kan fasenya beda. Misalkan kayak Miji ada kesibukan masing-masing, Iya. Rio ataupun siapa kesibukan Benar. masing-masing. Kita kan nggak memaksakan siapa yang lagi gabut nih, lagi galau. Misalkan Ji, Kopsan yuk gitu. Walaupun bertiga, ya is okay, nggak jadi Ya, masalah. contohnya kayak sekarang ini lah. Ya. Walaupun udah pada tua, tapi jiwa kita masih muda loh. Jangan baper-baperan lah. No baper-baper. Ya, intinya Tuh. yang penting jangan baper dah. Pertama juga kan memperpanjang ya walau alam ya usia kita dengan silaturahmi, walaupun cuma nanya gorengan dan kopi doang kan, setidaknya kan kehangatan dari keluarga SBJ itu selalu ada. Jadi Iya, gitu. Walaupun pasti. 3-2 orang ya nanya selo kabar doang kan, setidaknya kan ada canda tawa sedikit, Benar. ada cerita sedikit. Benar sih, benar. Dan sebenarnya di Saung ini kan nggak cuma hanya khususnya di Jakarta Utara doang kan, teman-teman kita, saudara kita. Betul. Jadi di luar Bekasi di daerah Bekasi pun juga kita ada ya. Ya. Ya, Maksudnya mungkin apa sih ya? Bekasi. Kalau nggak salah sama kayak Saung juga. cuma Soundbakers Bekasi sama kayak kita. Cuman ya ngumpulnya juga sama kayak kita. Sama kan? Kalau emang lagi ngumpul ya kita ya keluarga Saung. Ya mungkin teman-teman yang di sana masih kangen pengen ngumpul kayak gini. Ya kita maklumin kalian pada sibuk sama keluarga, sama kerjaan. Ya utamakan ya itu keluarga kalian dulu, baru keluarga kamu yang kedua. Iya, benar memang. Setidaknya masih saling kontek-kontekan lah. Iya. Jadi gitu, walaupun nggak kopsan ataupun nongkrong, tapi setidaknya ya ada kontek-kontekan lah, silaturahmi. Misalkan kabarnya si A, si B, nyambangin lah ke rumahnya ataupun kayak gimana. Walaupun tanpa buah tangan ya, tapi setidaknya kita memberikan silaturahmi aja ke rumahnya ataupun kemana. Ya mungkin ya insya Allah ya itu akan menjadi kesenangan pribadi, maksudnya dalam arti kita tuh saling itulah yang namanya keluarga. Jadi nggak dipandang dalam hal segi materi lah atau apalah. Benar. Kadang kita pun juga kangen sih Om. Betul. Maksudnya ini orang udah lama nggak ngumpul, nggak nongol ya kan? Iya. Ya seenggaknya berilah kabar. Kan? Emang sekarang ini kan emang fasenya emang udah berbeda ya Yo. Kan kasarnya kan kondisi saat ini kan apalagi lagi carut marut begini kan, pekerjaan susah, banyak PHK. Benar sih. Tapi setidaknya untuk melepaskan satu kepenatan aja dengan model seperti ini kita kopsan, setidaknya melegakan kotak-kotak yang kusut. Iya benar. Walaupun sejam 2 jam setidaknya ya refresh lah otak dikit. Walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma nanya ngerokok, hanya ngopi-ngopi doang, gorengan, tapi setidaknya dari nongkrong kopsan kayak begini ada canda tawa di sedikit lah. Iya. Ini yang nggak beku di otak gitu loh kan. Ini yang bikin kita tuh betah di Saung ini, di wadah Saung ini tuh. Betul. Sampai sekarang dari saya unyu-unyu sampai sekarang udah kayak gini. Ini unyu-unyu gua masih sekolah ya. Ya kita nggak memandang sese, nggak memandang dia itu siapa. Yang penting kita nyaman di sini, nggak ada terikatan apa-apa. Welcome buat kalian yang mau bergabung juga, atau teman-teman Saung yang udah lama pengen nongkrong tapi malu, Nongkrong aja. datang aja, malah kita senang. Kabarin ke gua dah, apa dah. Mungkin kalian nonton ya di podcast Saung ini. Kalau kalian pada kangen ngumpul, datang, jangan segan lah. Kita selalu terbuka buat kalian kok. Malah kami
senang banget Om ya. Iya, kasarnya walaupun kita dulu pernah kles atau ya udahlah. Ya. Itu kan hanya sementara di dunia. Tapi kan setidaknya kan kita ingin memperpanjang usia, memperpanjang rezeki, nggak seret atau kayak gimana. Ya salah satunya ini silaturahmi. Gak usah malu-malu, brother. Kita juga di sini bukan hanya hobi di motor aja kan Om. Ya, Kita betul. juga saling support teman yang lagi susah, Ya. butuh kerjaan, misalkan ya kan Om. Kita Sharing-sharing lah. Ya, jangan sering di rumah dah. Kusut, udah pusing sama kerjaan, sama keluarga. Gue kusut ya. Ya silaturahminya ya di sinilah. Jadi kita ngilangin suntuk di rumah pekerjaan di keluarga kita yang kedua ini. Jangan dilupakanlah keluarga kita yang kedua ini di Saung Bekes. Benar-benar. Jadi jangan baper, jangan cuma nanya ada perlunya aja gitu loh kan, baru nyambangin ke yang lain-lain. Nongkrong aja, punya duit nggak punya duit nongkrong aja. Rezeki mah nggak kemana, brother. Ya, betul. Iya, rezeki mah nggak kemana. Contoh kalau misalnya gue nggak lagi bokeh nih, si Rio lagi ada, ya udah yuk kita ngerembuk bareng ya. Tenang. Santai. Pinjam duit aja Pak, bos pelek. Ngopi-ngopi gitu loh kan. Iya. Bercerita lah setidaknya kayak gitu. Tapi dengan adanya sebenarnya gini, dengan adanya kosan kayak gini, iseng sebenarnya ya, itu Iya. ada aja ide, tau nggak Om? Ya kan, entah, nanti minggu depan mana yuk, atau buat apa yuk, kegiatan apa yuk? Kan Bagus, gitu kan? nggak apa-apa. Setidaknya itu ada kegiatan gitu yang selama ini kita selalu jalanin gitu kan. Walaupun kegiatannya itu nggak terlalu membutuhkan biaya atau gimana tenaga, Iya, tapi bener. have fun-nya kita tuh dapet, feel-nya kita kekeluargaan kita dapet. Bener. Itu kan yang dicari sebenarnya. Iya. Ya istri saya aja, sama anak saya aja senang main sama istri teman-teman di Wadah Saung. Itu senang silaturahminya tuh, aduh luar biasa dah. Ya seperti itu. Sebenarnya di Saung itu kita benar-benar kekeluarganya dapat gitu. Jadi juga istri kita tuh jadi nggak mencurigai. Betul. Lo keluar terus ngapain sih? Gitu kan, kasarnya kan nggak ada ininya, nggak ada kejelasan. Tapi setidaknya kalau misalkan nanya sejam 2 jam untuk silaturahmi, di awal kita dibicarakan dengan orang rumah, Iya. ya nggak akan mungkin mereka marah gitu loh. Setidaknya, oh paham, suami gue butuh refreshing nih sejam 2 jam keluar, nggak jadi masalah. Mau kemana mah? Ya mau nongkrong sama anak Saung? Ah yaudah silakan. Karena istri-istri kita tuh udah diperkenalkan dengan keluarga Saung yang Iya. sebenarnya ini kayak gini loh, kita nongkrong kopsannya gitu. Ayolah teman-teman yang udah lama nggak pernah ngumpul, datang dong. Nggak kangen apa sama kita? Ya aku tahu kalian pada sibuk. Ya, intinya luangin waktu lah, Ya. walaupun hanya sebentar aja ya. Dan setidaknya ada kabar info. Alhamdulillah nih kita masih sehat nih gitu loh kan. Ya walaupun gelombang di pekerjaan ataupun hal yang lain sedang kusut, tapi setidaknya kita tahu kabarnya gitu kan. Oh ini orang masih ada. Iya. Kayak gitu. Benar-benar. Ya gitu aja sih. Atau juga di SPJU kan selama ini kan nggak terlalu banyak tuntutan ya. Juga sih. Nggak ada mau harus begini nggak. Ya, makanya- Kita emang selalu inilah yang sistem kita bangun semuanya Iya. dibikin kekeluargaan yang bener-bener lo ngerasa keluarga. Jadi nggak ada baper-baperan, nggak ada gotok-gotokan, nggak ada di SPJU kayak gitu. Ya itu saya pun juga jujur aja sih, ya di Saung ini sebenarnya udah jadi kayak keluarga kedua saya sih sebenarnya Mas. Betul. Makanya kadang kalau lagi ada masalah ataupun apa ya, gua kadang butuh nasihat juga, entah dari si Om Tony, dari Rio ataupun dari yang lainnya gitu. Jadi kita di sini tuh juga bertukar pikiran juga gitu. Saling-saling belajar. Betul. Setidaknya tidak memberikan effort yang gede, tapi Iya. setidaknya ada masukan, beberapa masukan tuh, jadi tinggal kitanya sendiri tuh, oh bagaimana sih ini untuk meramu. Misalkan di pekerjaan, gua Iya. lagi suntuk nih sama teman gua sepekerjaan nih yang begini, orangnya begini-gini, tiba-tiba kita ngasih masukan, oh lo harusnya begini-gini, kalau lo mau pakai pola ini, kalaupun enggak, tapi lo balik lagi mikir,
efeknya ke depannya seperti apa, Iya. dan yang lo lakuin itu seperti apa. Itu dari sisi pekerjaan ya. Benar. Kalau misalkan dari sisi keluarga, misalkan sama istri, oh bini gua lagi begini gini, ya kita misalkan kasih masukan dan tukar pikiran. Oh, lo harusnya begini Ji. Kalau gua biasanya gua terapin begini, tapi nggak tahu ya, Iya, gitu iya, karena iya. pikiran orang nggak sama, Iya. ataupun istri pun kemauannya tidak sama. Tapi lo bisa memberikan, oh celah nih, ada celah. Rio, gitu Ya, kan. intinya saya aja kalau mau pergi nih, mau kemana? Bantalannya Om Tony terus. Pasti lampu hijau dah. Iya. Karena ya kita nongkrong itu bukan hanya nongkrong sekedar basa-basi. Iya. Kita juga Ada pengen kedepannya. ada info, ada info apakah ini? Apa kerjaan, ada info Betul. apa semuanya lah. Jadi kebuka semua lah. Benar. Tapi kalau menurut Tom, selama 11 tahun nih Caung nih, momen yang paling berkesan menurut Tom di yang berapa Caung? Sebenarnya momen yang berkesan Paling benar-benar wih, gila nih asli. paling berkesan itu ya sebenarnya itu ya mohon maaf masih pada masih adanya almarhum ya yang Iya. keempat kalau nggak salah ya, keempat apa kelima, kalau keempat kalau nggak salah sih keempat. ya keempat. Kalau Jadi nggak salah di PMI ya. iya di Ya, PMI. PMI Ah, dan Walaupun kita cuma nanya sekedar syukuran biasa, Iya. tapi magnetnya di yang keempat itu menurut saya tuh itu luar biasa karena yang tadinya jauh-jauh nggak pernah hadir nongol ataupun kayak gimana gitu kan Iya ya, benar. itu nongol semua, itu Iya. nongol semua yang di keempat ya. Iya. Ya, bagi saya itu yang di keempat. Tapi memang rame sih pada saat yang keempat itu. Iya. Kalau saya sih berkesan semua. Tapi Betul. kalau pas hari ada ayah itu yang rame banget itu anime pertama sama yang keempat. Iya. Karena kalau anime yang kedua, ketiga, ketiga itu ayah gitu ya sibuk almarhum dulu ya. Iya. Oh iya. Tapi sih emang pastinya semua dari mulai 1 sampai ke 11 ini di acaranya SBJ khususnya bagi saya sendiri ya, itu semua berkesan dan itu semua punya ciri khas masing-masing Betul. gitu loh. Kenapa saya bilang ciri khas masing-masing? Kepemimpinannya di pertama blegar, megah karena memperkenalkan satu wadah yang kasarnya mempersatukan ego yang keras di utara seperti apa gitu kan, Wah, gila, dan itu bisa menyatukan pola pikir itu luar biasa banget gitu kan. Dan masuk ke 2, ke 3 ataupun sampai ke 11 ini semua emang kita butuh proses ya, dan semua penuh warna gitu kan, dalam arti nggak jelek, bagus semua Bagus gitu, emang. tapi warnanya berbeda-beda. Iya. Di kedua boleh dengan kepemimpinannya pecah dengan perbedaannya ada. Di yang ketiga Rio ada pecah dengan perbedaannya ada. Di keempat pun ada Pak Rudi. Iya. Perpisahannya gimana sampai kelima sampai kita masuk fase Covid. Ya betul. Ya, Fase Itu Covid itu benar-benar. apa sih yang kita harus kita lakuin gitu loh Iya, kan. iya. Supaya silaturahmi ini nggak putus. Benar. Ya akhirnya rembukan kecetus lah yang nggak disekat itu pada waktu Covid itu kan olahraga cabur ya kan. Oh iya. Akhirnya kita lah bikinlah tuh PB SBJU bulu Bulu tangkis. tangkis. Setidaknya sebenarnya niatnya itu cuma nanya buat kopsan kayak begini. Iya, gitu loh tujuannya kan. mah itu. Tujuannya itu karena Ya, kita pengen tahu kabar saudara kita nih. Iya, Karena iya. kan pandemi itu kan luar biasa gitu kan. Jadi kan kita harus bagaimana nih supaya memanage nih kita masih bisa ketemuan nih satu sama lain. Benar. Dan ada kabarnya Iya. ataupun kayak gimana. Oh, salah satu yang pada waktu itu belum disekat kegiatan ya cabor. Capor Nah, ya. kita ngambil bulu tangkis. Ya alhamdulillah kebentuklah PBSBJU. Dan sampai sekarang pun masih kita tetap berjalan walaupun Senin Kemis, tapi setidaknya keinginan dari keluarga kita nih, ya kan, keinginan dari anak-anak kita nih Iya. ada gitu loh. Benar. Jadi ya di setiap tahun itu kita ada proses
Makanya ya alhamdulillah SPJU sampai 1 dekade ini. Kalau berjalan. saya Om, dari pegasannya di Wadah Saung ini, ya keluargaannya, apalagi pas di Anip nih. Ya, Kalau Agi Anip itu kita tuh ketemu sama teman-teman lama aja tuh seneng banget Om. Yap. Bukan di Wadah SPJU doang, tapi dari komunitas-komunitas yang lain itu saya seneng banget kalau ketemu. Tuh, yang berkesan bagi saya tuh 1 sampai 11 masih ada tuh teman kita, walaupun ada Iya. sebagian teman kita udah maklum. Ya. iya berkesan dan banget. dan alhamdulillahnya pun ya kan kita kan nama SPJU masih selalu ada gitu loh Iya, kan. Orang-orang ya mungkin ya se-Indonesia ya udah Iya. tahu gitu loh kan SPJU gila gitu. Apa jujur gue sih pribadi ya nangis batin mana dalam hati gini. Gila ya proses anak-anak SPJU ya sampai sekian 1 dekade masih bertahan ada, sampai masih sekarang, bertahan ya. sampai sekarang walaupun hanya kopsan-kopsan kecil, setidaknya mereka-mereka yang di luar tuh orang yang di luar dari wadah SPJU tuh mengakui gitu loh. Iya. Misalkan mau ngeliat Rio ada di Bogor tuh kan, Iya. lu kayaknya gua kenal lo deh, lo Iya, anak benar, SPJU deh, gitu Benar, loh. benar. Walaupun nggak tahu komunitasnya Rio ataupun namanya Rio gitu, Benar. iya bang, lo tau gue Rio gini-gini. Tapi setidaknya dari hal itu ada kebanggaan sendiri, Benar. gitu loh kan. Benar. Sampai kasarnya begini, kayak contoh deh Om Yudi kayak yang di Banjarnegara, brother, Oh iya. gitu kan. Lu harus sambangin anak-anak SPJU kemari, karena gue tahu SPJU walaupun lu dari komunitas A, B, C, tapi setidaknya lu kalau dibilang SPJU, gue paham. Iya, benar. Sampai segitunya gitu loh kan kasarnya, welcome gitu loh kan. Kita pun jadi apa sih ya yang selama ini kita kasih gitu, kayak selama ini kita cuma hanya ngasih ya kopi gini, jamuan ala kadarnya, tapi setidaknya mungkin bagi mereka tuh feel kekeluargaan dari kita tuh dapat ke dia, Betul. jadi dia menghargai balik dan respectnya ada, Betul. intinya kayak gitu. Ya alhamdulillah dari semua albekas, dari wadah-wadah, dari paguyuban, dari MC mengakuin lah adanya Soundbakers, walaupun kita hanya Orang-orangnya hanya kayak begini. begini-gini aja. Apalagi di Jakarta Utara doang lagi Iya. kan. Bisa sampai ke luar Jakarta Utara kan gitu. Tapi setidaknya walaupun kalau misalnya kita mereka nggak tahu kita namanya siapa gitu, tapi kalau Iya. kita pakai alma maternya dari SPJU. ininya SPJU, mereka akan paham, wah anak-anak SPJU nih gitu. Walaupun 1 orang 2 orang yang datang ke acara ini atau kayak gimana, tapi setidaknya mereka Benar. akan respect gitu loh kan. Karena memang dulunya kita keluar Ya, gitu. jor-joran gunanya. selalu gitu. Betul. Ya keluar buang-buang duit dulu. Kalau sekarang keluarnya malam-malam ya nyari duit. Jadi kita memperkenalkan gitu Benar. kan. Makanya dari pondasi ini tuh ya prosesnya panjang. Anak-anak yang ada tergabung di dalam SPJU ataupun tidak, tapi setidaknya sebagai mensupport SPJU, ya pribadi ya saya pribadi terima kasih gitu loh kan. Iya. Setidaknya kita saling kerjasamanya nggak putus gitu. Silaturahminya nggak putus. Iya. Tapi memang nggak gampang sih Om. Maksudnya Set, dalam arti betul. di Saung ini kan beda orang, beda karakter, beda pemikiran Nah, juga kan. Apalagi beda pendapat. antara klub lain kan beda-beda tuh. ya kan? Betul. Gimana caranya kita pun juga harus menyatukan nih satu tujuan. Ya. Soalnya di Soundbakers ini banyak orang-orang pintar sama orang-orang hebat. Iya. Tuh. Benar. Nah, Jadi itu. kalau kita ngumpulin suatu suara itu ada aja perdebatannya. Iya. Tapi setidaknya nggak terlalu berkepanjangan. Iya. Ya. Dan selalu menghasilkan visi misi yang searah, satu suara yang udah kesepakatan Benar. setidaknya gitu. Tapi memang gini loh. Memang contoh Rio pemikirannya apa A, Om Tony B, saya C. Tapi tetap walaupun beda-beda nih tujuannya mah tetap satu, Iya. ya kan? Beda jalan aja. Ya beda beda jalan aja. beda jalan, beda prosesnya juga. Ya, beda gitu. prosesnya. Intinya tetap sama satu tujuan. Ya, Iya. misalkan kayak begini, ada komunitas baru masuk ke wadah SPJU nih. Iya. Tapi ide-ide dari mereka ini brilian gitu loh. Benar. Bisa ngebawa wadah SPJU ini suaranya lumayan gitu kan. Betul. Walaupun kita sering forum atau kayak gimana nggak ada titik temunya. Iya. Ya nggak masalah kita pakai idenya dia. Betul. Dan kita nggak ngucilin ataupun lu anak Yang kemarin sore penting nggak ada. tujuannya. Setidaknya tujuan buat baik ke SPJU berjalan. Betul. Intinya seperti itu. Betul.
selagi nggak merugikan ya silakan gitu. Kita pun juga bakal support. Ini ada teman kita lagi baru datang nih. Ketup. Sekarang ini ketuplak tahun ini Oh, situ, yang situ, acara situ, Anif parkir yang situ, 11 situ. tahun kemarin. Nah sebelahnya. Dorong. Ya, Nah, gara-gara podcast gini datang satu. Yang penting silaturahmi ya. Gitu. Tapi disclaimer dulu ya, di saung ini kita nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada orang lama, nggak ada orang baru, semuanya sama. Jadi kita pun juga saling menghargai, saling menghormati juga gitu. Sini dong, sini, lihat situ. Salam. Waalaikumsalam. Nah ini Mana? ketutup nih. Dok, sehat. Nah, Alhamdulillah. Ini apa nih? Kayaknya senang banget ya. Padahal capek dia nih. Habis pulang kerja. Aduh. Pulang gawe gue langsung nonton. Gimana ya Ketup? Sapa Sehat dulu ya? dong teman-teman kita itu. Nah, beliau ini Bro Eko. Nah, beliau dipercaya sebagai ketua pelaksana di Enif yang ke-11 dan ke-12. Gitu. Jadi gimana nih untuk kedepannya nih? Gila baru datang langsung ditodong. Enggak, santai. Kita di sini Kita lagi ngobrol santai doang. ngobrol santai aja. Ngobrolin apa? Sini, Bro. Soalnya tuan rumahnya ini beli gorengannya di Arab. Lama banget. Ya kita sponsorin lagi ya ini Bukan yang di Lontar. anak VOC namanya Bro Noe. Dia punya usaha pelek di Bundaran Semper, Jakarta Utara. Ya ini dia nih. Tuh. Siap. Ayo lanjut. Sini lah sambil. Ya kali aja yang mau ngepres pelek, mau servis, ya kan? Nah, Nah ini dia bosnya nih. nggak tahu, coba aja. Cuma obrolan santai kok. Gua di Sini nih. pojok aja. Udah, ya sini aja udah. Sinian yo berarti tengahan yo. Ini nggak apa-apa buat makan aja. Santai. Obrolan nggak? kalau gitu. Ini teman kita nih yang punya wilayah. Halo. Kalau mau ngepres silakan aja. Ya kalau Alamatnya ada di bawah sini. Kenal lagi biji. Alamatnya di sini. Nama Ya, hotelnya ada Google Map-nya juga ya di sini. Ada nih. Google Map-nya. Ya. Aman. Nomor kontaknya berapa, Bray? Itu di atasnya ada. Oh, di atas. Oh, di sana ya. Oke, siap. Kan kata biji kerja dua lagi. Iya. Ini nih, parah nih semua Ini emang. yang kedua. Tapi bagus jadinya tuh. beli gorengan lama banget loh. Kayaknya lu beli yuk. Nah, kagak. Gua ini tempe rasa peneng nih. Oh, ini dari mana? Awas. Ayo situ. Kan aja. Ya. Halo. Dan bawa Gini aja, sini aja sih. Nah, udah nyantai aja. Emang Podcast racing. posisinya di pinggir jalan kita. Gak tak. Aduh. Anak-anak di itu apa? Jawir. 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 Gak lagi. Iya. Kita juga ada saudara juga ranking. Anak ranking. Jadi gimana konsepnya apa? Ini lagi pembahasan apa pembahasan? Kita Santai pembalasan. aja. Terus santai. Menyambung silaturahmi. Tapi rambut Rio Bunglon kayak dulu nggak begini ya? Selalu berwarna. Banyak Warna nih. Aku warna juga gitu. Warna putih. Alami. Gua nungguin juragan gua tuh. Jangan dia udah punya mod. Iya bener Ya, lo. jangan, Perempuan mah baik-baik. harus dijaga anak perempuan. harus baik-baik, harus kasep-kasep dari Nih, betul bapaknya. nggak? Anak perempuan itu stopnya lu Badung. Kalau anak laki masih di Badung. Anak perempuan lu. Saya nggak Badung. Stop kan lu Badung karena. Saya dari dulu nggak pernah Badung. Rock and roll, Nakal. cuman rock and roll. Jadi itulah. Jadi ini di tempatnya Pandaris Press Pelek, ya ownernya dari Om Noe VOC Terus yang selama ini kita ada trouble. Anak-anak dari pelek, anak-anak Vario pasti ataupun kayak anak-anak gimana. Vario pasti tahu dia petarungnya Vario Jakarta Utara. Kayak cakap bang. Ya. Jangan. Jadi setidaknya
kita bisa bersilaturahmi gitu loh kan. Mau misalkan, Noe, gue pengen ketemu Mas A nih, bilang gitu kan. Ya udah janjian di sini, ya nggak jadi masalah. Gitu. Tapi setidaknya inilah tempatnya Om Noe, usahanya Om Noe, ya kan, dari VOC Jakarta Utara. Kalau ada trouble di pelek motor atau bagaimana, boleh sharing-sharing sama Om Noe. Ya. Harganya ramah tamah. Menurut lu nih, kan tadi gua udah nanya ke Om Tony, ke Rio. Menurut lu di saung itu yang dari enik pertama sampai yang sekarang, yang menurut lu yang paling wah gila ini, yang nggak bisa dilupain gitu? Ini pertama buat gua tentu. Ini pertama buat Ya gua. karena kan Gila pada ya. waktu first time itu gua. Iya. Ribet banget karena Bukan. masih ada mantannya di situ. Jadi gini, mungkin ya Iya, bener-bener. pemikirannya Ketum nih, ya karena Ketum kan ngerasain di ini pertama aja toh kan ya. Iya. Kedua, ketiga kan Ketum lagi usaha melanglang buana gitu kan. Buger gosong. Iya. Makanya dia gosong. Jadi beliau kan jadi lagi memperbaiki lah. Tapi buat gua sih emang yang paling berkesan itu di mana kan first time ya. Ya. Kesan pertama karena buat gua gila lu. Pertama SBJU bikin ini bro. Itu dengan stadion roh badak ya. Stadion deh yo. Ya. Sponsor. Ini sponsor GG. Utama. Iya kan? GG. Tapi itu Di jadi luar- bungkus di luar- nggak? di luar- Sexy dancer ya. Jadi itu mantap. Sama Anjar berduaan Iya, aja. iya maksudnya di luar dari kemegahan pada waktu yang pertama itu, apa yang lo feel-nya lo dapet dari itu? Masih kompak-kompak yo. Itu Ya masih karena kompak ya. karena lagi baru-barunya. Kan barunya terus belum punya, mungkin ya bukan, maksudnya belum keterlibatan keluarga. Keluarga. Kan. Wih, Gua masih sekolah. iya masih rock and roll aja gitu ya. Waduh. I know. Oh masih bujangan, masih unyu-unyunya. Bener-bener. Lu di mana? Jalan, gas. Lu di mana? Oke siap, gua merapat. Sekalinya ngumpul nggak tanggung-tanggung ya. Iya. Di atas 30 motor, di atas 30. Kalau nggak salah dulu lo komunitasnya Skudensial ya. Dulu. Mamanya Bunda Riana ya. Tapi bentuk Bunda mantap loh, anggota Dewan Jakarta Utara itu. Dan nanya ngalir terus kayak air. Boleh lah. Terus dari Om Noe sendiri yang berkesan dari sampai selama ini 1 dekade, di mana kan Om Noe kan ada di sini. Iya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang berkesan banget sama dari Om Noe. Sebenarnya sih semua berkesan Om. Ya, betul. Semuanya berkesan. Yang Ada- paling yang paling Berkesan waktu dia masih kurus om. itu beda hal. berapa Beda. ya? Beda itu. Tetap sih yang pertama Om, nggak menurut gua sih. Awalnya karena dibilang percaya nggak percaya, alhamdulillah kita panjang umur sampai Amin. 1 dekade. Amin. Dibilang nggak percaya tapi kita udah sampai 11. 11. Tapi emang bener, Bray. Iya. Orang di luar sana Tapi ingat kan masih setiap ada bertahan SPJ. ajarannya, Insya Allah. kalau ingat kan, Ingat. gua mah tahu dalam otak lo ingatnya biduannya nih Nggak zaman ada. sekarang. Kita biasa caang bang. Makanya kan ya kita nih di jauh nih ada kebanggaan sendiri gitu Iya, kan. betul. Salah satu kebanggaan tersendiri ya karena kalian ini kan memberikan proses perjalanan SPJU ini sampai 1 dekade ke-11 ya. Walaupun jatuh bangun seperti apa, setidaknya kita ini semua terlibat dalam proses perjalanan itu. Makanya kan tadi kan saya bilang ke Michi sama Rio, semua di acaranya SBJU dari 1 sampai ke 11 itu berkesan semua. Gitu Benar. kan, berkesan semua dan berproses semua dan penuh warna beda-beda gitu kan. Dari 1 warnanya beda seperti apa, dari 2 warnanya seperti apa, tapi setidaknya kebanggaan lo orang sendiri nih pasti ada kebanggaan. Gua berkesan yang gua paling gua lebih banyak masuk andil untuk perjalanan proses ini dalam hati bicara ya, Iya. di yang kedua ataupun kayak gimana itu karena gua pure full pikiran, tenaga, apapun itu gua halalin buat SPJ gitu. Setidaknya itu. Makanya kan saya bilang tadi ke Miji Mario, semua dari 1 sampai ke 11 itu berkesan semua, nggak ada yang berkesan. Walaupun ya ada intrik-intrik kecil, tapi setidaknya itu masih bisa dikalahkan dengan kesan kekeluargaan kita. Itu yang harus dibawain.
Karena kekeluargaan kita walaupun kayak begini ya Noe ya, walaupun 5 orang, 3 orang, 2 orang, selalu ada silaturahmi. Contoh misalkan kayak Om Noe, posting dong, gue di rumah Noe, lo gitu kan. Ngopi yuk berdua ya. Oh, dia kalau udah kayak gitu udah depan rumah. Tapi enggak begini. Rumah. Mending dadakan. Mending dadakan. Gini tuh. Biasanya kita kalau jadwalin betul. Kalau jadwalin, Maksudnya benar. begitu. Setidaknya dari itu aja kita orang ada rasa untuk kekeluargaan ya. Bukan karena butuh dengan kopi segelas ini, tapi kekeluargaannya kasarnya omnya masih ada. Ah, gue kangen nih sama si Kodok udah berapa hari nih Nah, kayak itu gini. butuh kunci 8. Iya, kasarnya itu dibalik itu juga kan ada butuh apa gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik walaupun membutuhkan hal seperti itu. Kenapa tidak? Benar. Itu yang benar lah. Ya, Benar. contohnya aja nih ya, walaupun ayah almarhum udah nggak ada, tapi bunda selalu ada di SBJU sampai sekarang ya Om. Iya, Walaupun bunda jauh ya Bun, ya betul. tapi masih nyimak di grup saung, walaupun kita hanya lewat telepon. Iya. Halo Dede Apina, halo. Karena keluarga itu penting tuh. Penting Jaga. gitu loh. Iya. Pak. Ngedapetin tuh gampang, lu bisa aja bikin bendera kapan Ya. aja nih. Ya. Tapi ngejaga itu paling susah. Bro. Nah, Ngejaga, itu. mempertahankan. Iya. Susah. Ya orang Sukabumi aja Bang Iwok ya kan, masih mantau aja dia ya kan SPJU. Walaupun waktunya dia udah sibuk banget. Betul, maksudnya gini, kita nggak ngilangin kebutuhan pokok kita yang pertama ya, Benar. pekerjaan ya kan, keluarga yang pertama, inilah Tuhan lah ya, karena kita kan tergantung dengan Dia gitu kan. Tuhan, pekerjaan dan keluarga gitu kan. Kasarnya ini Es setidaknya lagi, Po. Es lagi. Dua lagi. Hah? Esnya habis. Sponsornya nih teh nih. Esnya habis. Ya, Ini udah habis belum esnya? Saya Iya, adanya udah. apa? kopi. Ya kopi aja kalau. Es nggak ada es. Kopi es. air putih itu ada dingin. Ada Ya. SNTO. Ya. Ya udah. Udah. Ini nih. Gua ambilin ya di kamar mandi. Udah lo kopi es aja. Kopi es. Iya. Esnya habis. Esnya udah kopi aja, ntar esnya kasih apa? Iya, kopi aja, kopi. Kopi Ada aja. kopi apa? Atau kafe. Sama air putih dingin itu. Iya. Mantarnya mak. Ya. Ya tapi setidaknya walaupun kayak begitu kita harus garis bawah itu kekeluargaan gitu loh kan. Susah ataupun senangnya kita tuh kita harus tahu kabarnya gitu loh kan. Dan di garis bawahi lagi kita nggak ada baper-baperan di sini. Nggak ada. Nggak ada. Dan buat gue ya perjalanan SPJU nih, ini gue kasih menurut pribadi yang kayak Ya, nggak apa-apa. nggak gampang loh. SPJU itu bukannya satu varian, bukannya satu komunitas, bukan satu klub. Ini bermacam-macam. Ini wadah ya, wadah. Udah gitu kita tanpa ada ART dan kita cuma family. Bisa bertahan 11 tahun, mau banget buat gue sesumpah. Nggak gampang karena makanya gue bilang, gue banyak utang budi sama anak-anak SPJU. Kalau misalnya emang gue dilibatin lagi pun gue siap karena ya gue ngerasa gue pernah ninggalin juga, pernah hilang. Karena mungkin ada kegiatan lain kan. Yes. Dan di situ gue ngerasa anjir nggak berubah, yang berubah cuma mungkin keadaan doang. Miji yang dulu rock and roll sekarang jadi santri and roll. Anak baik-baik dulu mah masih sekolah. Fotonya aja malu berdua mulu anjir. Anak baik-baik. Tapi setidaknya itu kita harus bawain kekeluargaan gitu loh kan. Gua kalau Walaupun diingat-ingat yang pertama tuh, Iya. percaya nggak percaya kita kan udah banyak ganti nama, Iya. ganti orang. Tapi ya itu kita di satu di ikatan keluarga di SPJU nih. Sampai waktu itu gua mau undangan ke Bandung, anak Bandung ngebalas dateng. Iya. Pas acara satu pas pertama itu kan, wah gimana gitu. Padahal waktu itu juga posisi gua ya baru ikut main motor, baru ikut imbru, nggak kayak Bro Rio nih. Pagi-paginya senam dulu ya. Kalau Bro Rio udah ketahuan jam terbangnya. Pede. Tapi setidaknya kita mungkin ya dari Bapak kalian Ipin semua, berpulang. dari kalian semua tuh ada kebanggaan masing-masing ya. Nih. Apa nih? Dah, yang kamu. Kopi. Makasih ya, Mak. Gue kira bawa hamster. Ada kebanggaan Besok aja. masing-masing gitu loh kan Lo ya. mau ngopi juga nggak Bro Ipin? Itu. Kopi. Kopi
Tapi ya, lu apa Pin? Teman kita baru datang lagi nih, Ipin dari Ripje. Anaknya Om Edo sama Rasto. Sama Gizi kedua. Ya. Empatnya Ripje. Om Edo mana Iya, Om Edo ya? maksudnya gini Om Edo, loh. ayo dong nongkrong dong. Ya Noe, kita nggak lagi yakin sibuk, gitu kan gosokin batu. sampai ke 11 kayak begini gitu kan. Tapi karena niatnya anak-anak, apa tuh keinginannya anak-anak lebih besar, ya alhamdulillah kita dapat Sipin. gitu loh kan. Ngamen lu. Enggak, nah lu duduk situ. Alhamdulillah tuh kita sampai 1 dekade gitu loh kan kasarnya kan gitu. Itu. Percaya nggak percaya Om, Iya. personil kita sini berganti. Intinya apa? Keluarga, Iya. kabar. Nggak Betul. ragu buat kabar-kabarin. Betul. Biarin yang pergi-pergi, yang datang masuk berganti juga nggak masalah. Intinya kan kita tetap membangun SBJU. Betul.